Halo guys, kembali lagi bersama gua Rahman Triyono, anak muda pengen kaya. Jadi di video ini gue tuh mau nunjukin ke kalian apakah jadi driver online di 2026 masih layak. Hari ini tanggal 5, jam 5 nih gua keluar sampai dengan jam 12 ya, kurang lebih sekitar 7 jam 6 jam lah ya gua narik. Kira-kira dapat penghasilan berapa hari ini? Simak sampai habis. Oke, ini kita onin aja jam 5 ya guys ya. Jam setengah 6 lah kita onin. Biasanya tuh gue main di layanan standar guys, karena ini mobil layanannya hanya di standar. Biasanya tuh kalau jam 5an, jam 6 itu tuh ke arah bandara kalau keluarnya jam segini. Nah ini dia, gue cuma ngaktifin Gokar, Gokar L sama prioritas ya, otomatis. Hemat lah, nggak usah hemat. Dan kenapa gue keluarnya tuh jam 5? Karena gue tuh mau nyari yang namanya insentif pagi guys. Nah ini dia, 4 trip sekitar 30.000 ya, susah nih ada silau. 4 trip 30.000. Ada juga sore, cuma kalau menurut gue sore itu lumayan susah ngejarnya guys, karena jam macet. Makanya gue lebih suka keluar pagi sampai dengan jam 12 atau enggak paling sorenya jam 3 udah gue selesai gitu. Oke, orderan pertama dapet 5.30. Ini deket nih ya guys ya. Argo 18.000 argonya. Ke mana nih? Pasar Bukit. Langsung aja gas. Orderan pertama penglaris. Hehehe. Jujur guys, ini tuh lumayan jauh jemputnya, sekitar ya kurang lebih 5 kilo. Nggak masalah lah. Yang penting dapat insentif ya guys ya. 4 trip aja kok dapat insentif, lumayan lah, hitung-hitung buat bensin. Let's go. Orderan pertama selesai. Tidak ada ongkos tol sama parkir. Oke, pas. Pelanggannya baik. Ini gue dapat orderan estafet ya guys ya. Jadi mau habis ini langsung ke tujuan kedua. Nah ini dia. Oke, ke Bintaro ya, mengarah ke Bintaro. Ini lumayan panjang-panjang juga nih ya jemputnya dari tadi. Oke lah, walaupun macet tadi, lumayan macet guys ya, 30 menit. Oke guys, orderan pertama sudah beres. Ini kita lah mau jemput ke pelanggan yang kedua ya, customer ke yang kedua. By the way, plat nomor gue ini sama hari ini tuh nggak sesuai guys. Hari ini tuh ganjil, plat nomor gue tuh genap. Nah, kemungkinan terbesar gue tuh nggak akan mengarah ke Jakarta Pusat guys. Jadi gue nih bakal main kayaknya hari ini di pinggir-pinggir aja. Ya bisa dibilang ini tuh resiko ya kalau jadi driver online. Udah mau jemput, udah mau sampai, ya nggak sampai sih, masih jauh. Tapi udah lumayan lah jalan. Tapi di cancel, is okay. Mungkin karena macet nih, agak kuning-kuning sini. Sebenarnya kan ini bisa lurus langsung, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin karena kelamaan. Begitulah resikonya jadi driver online. Tetap semangat guys, tetap semangat. Belum rezekinya. Oke, ini kita vermuk dulu. Biasanya tuh kalau di Gojek habis selesai orderan pertama tuh langsung vermuk. Kita vermuk dulu. Nah kan nggak sampai 5 menit lampu merah jadi lampu hijau. Ada penggantinya nih guys. Seperti yang gue bilang, gue nggak akan mengarah ke Jakarta Pusat, tapi gue ini dikasih argo lumayan gede nih. Buat lumayan gede, ini argo gede nih buat layanan standar ya. Ke Bogor guys. Tuh argonya 126. Ini gue minggir dulu nih. Gak bisa ngeliat secara sesama. Oh ini tuh bukan ke Bogor guys, ke Cilengsi, ke Cibubur ya, alternatif Cibubur Cilengsi. 126 lagi harting sih, 29.000. Kita ambil lah ya, ini rezeki lah, digantiin karena tadi di cancel penjemputan. Nah lumayan jauh juga tuh, 3,5 kilo. Orang yang ngechat, let's go, kita ambil langsung. Oke, sekarang kita lagi jalan ke pelanggan yang kedua ya guys ya, karena tadi cancel.
kemungkinan besar sih ini nggak akan dapat insentif guys, karena insentif tuh dari jam 5 sampai dengan jam 9 insentif pagi. Soalnya dari Tangerang Selatan ke Cibubur itu lumayan sih kalau nggak macet ya. Cibubur ke Cilengsi kalau nggak dapet juga is okay. Ntar kita cari dari Cibubur, mungkin langsung cari ke Tangsel lagi, lumayan tuh kalau ada ya. Kemarin pas untuk sabar nggak bisa masukin masuk nama Andika, ternyata Andika ya kebangun. Oke guys, orderan kedua sudah selesai. Kita selesaikan dulu, nggak ada yang ditagih, pakai tolnya dia. Bintang 5 bagus, penumpangnya ramah sekali. Oke. Waktu masih jam 7.21, harusnya sih masih keburu ya, 2 orderan lagi di Cibubur. Nunggu nggak begitu lama ya, semenit atau 2 menit ini. Dapat dari Cilengsi menuju ke Jagakarsa, Taman Pesona ke Bembem, Jalan Pahlawan ya. Arah balik 64.000, lumayan, alhamdulillah. Kita berarti ini masuk tol lagi. Oke guys, orderan ketiga sudah selesai. 83.000 pas pakai tol. Pakai tol jadi sekitar 117 ya. Tolnya 35.000 lewat tol Cinere, enak banget, cepet banget. Dan ini harusnya masih keburu sih. Ini kebetulan dapat orderan estafet nih jam 8 lewat 18. Lah belibet ngomongnya. Ke 100.000 ini argonya kakap-kakap mulu nih ya. Waduh, kesana ya. Nanti kalau kesini tuh sebenarnya enak ya guys ya, apa argonya enak, cuma nih kalau kesini ntar orderannya kemana lagi nih? Bandara ya. Oke, gas, semangat terus. Cuaca sangat panas. Orderan keempat, aduh nggak kelihatan lagi. Ya pokoknya gitu ya, orderan keempat sudah selesai guys. Kita selesaikan dulu. Oke, nggak ada tagihan karena pakai punya penumpang ya. Ini argo 108.000. Penumpangnya baik, kayak co-pilot, dia ngarahin jalan. Lebih tahu dia daripada gua guys. Oke, aplikasinya sangat mantap. Sekarang dekat bandara nih, bingung mau kemana, mencari penumpang dekat-dekat bandara ya. Komen dong guys nih, yang suhu-suhu di mana nih kira-kira kalau habis drop dekat-dekat bandara, tempat yang asik untuk nongki. Nah sekarang kita isi bensin dulu guys. Yang tadi itu sisa bekas kemarin guys ya. Udah ya masih ada sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa isi lagi. Masih menunggu antrian bahan bakar. Dapat orderan nih guys, deket sebenarnya, ke ya tinggal jemput ke sini terus ke sini. Argonya sekitar 16.000 guys, tapi yang sayang tuh sebenarnya muternya guys, muter bandaranya jauh banget. Muter bandara terus keluar kesininya lagi tuh jauh banget guys. Kayaknya sih bilang dulu deh ntar sama penumpangnya, kita nggak bisa ngambil. Hehehe, bukan pilih-pilih guys ya, tapi sayang guys, ini bensin soalnya boros. Ya kira-kira begitulah ya. Sebenarnya kita tuh jadi driver online ini, apalagi yang standar dan pakai mobil bensin, itu tuh sebenarnya harus pinter-pinter kita memilih rute, terus milih orderannya. Ya nggak milih sih sebenarnya, cuma paling nggak
kita tuh harus pinter-pinter guys, karena boros di bensin kalau yang varian yang layanan standar. Guys, sekarang udah jam 11-an. Dari bandara tuh bukan gak dapet orderan ya, banyak orderan, tapi penjemputannya tuh sekitaran 5 kilo, 5,5 gitu. Banyak kan penumpang cancel guys. Dan ada juga sih gue cancel karena rating penumpang guys. Rating penumpangnya itu 3. Aduh, gue itu trust issue banget guys sama rating penumpang gitu. Apalagi yang 4 ke bawah itu gue ngeri banget rasanya. Bawah itu ada aja pasti orangnya yang kenapa lah, beginilah, begitulah pasti itu. Karena gue yakin driver tuh ngasih rating tuh nggak sembarangan guys. Mungkin ada masalah sesuatu yang bisa dibilang berat gitu. Jadi driver juga ngasih rating 1, bintang 1. Waduh, tadi gue cancel gitu. Ini gue mengarah pulang aja guys ya, karena belum ada orderan juga. Oke guys, akun udah gua matiin ya. Kira-kira pendapatannya segini, 4.348 ditambah sama insentifnya 30.000. By the way, ini lagi hujan ya guys cuacanya. Nah, tadi sebenarnya ini udah kelar dari sekitar jam 9-an guys. Jam 10-an lah, jam 10-an. Tapi karena nggak dapet penumpang yang cocok jadi matas guys dari tujuan akhir ke rumahnya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang worth it atau enggaknya, sebenarnya menurut gua tuh tergantung guys, tergantung mobilnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai mobil, apalagi mobil konvensional ya guys ya, dan mobilnya itu boros, menurut gua itu bisa dibilang kurang worth it lah, dan bahkan gak worth it guys untuk layanan standar ya. Kan ada biasanya mobil yang cc nya tuh 1500 ke atas, itu tahun-tahun lama, tapi tetap untuk narik guys. Nah itu menurut gua kurang worth it. Dan yang paling worth it menurut gua tuh mobil listrik guys. Kalau misalkan kalian punya mobil listrik, entah itu mau layanan standar, plus ataupun premium, itu menurut gua worth it banget guys. Gua bukan di sini bukan mau nge-salesin mobil listrik, tapi menurut gua secara hitungan, secara kalkulasi, menurut gua mobil listrik tuh paling worth it untuk narik saat ini. Dan kalau mobil konvensional paling seperti Sigra, Calya, atau enggak Avanza Xenia masih masuk, tapi yang cc nya yang cc kecil, yang cc 1300. Kalau di Sigra sama Calya kan ada yang 1200. Nah itu masih ya terbilang worth it, tapi 50-50 lah ya, tergantung gimana cara nariknya. Nah mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Bila kalian mau tanya-tanya boleh di komen, penuhin kolom komentar. See you next video guys. Selalu ingat kalau gua tuh anak muda pengen kaya. Dadah.